Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Nurainia 17510095 akan memaparkan sedikit materi mengenai reksadana, khususnya reksadana konvensional dan reksadana syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam penerapannya, reksadana memiliki tagline yakni pahami, nikmati, dengan maksud untuk mengajak dan mengingatkan investor untuk ikut terlibat dalam berinvestasi reksadana. Selanjutnya yaitu komponen-komponen penting terkait reksadana. Yang pertama adalah kumpulan dana masyarakat, yakni reksadana itu sendiri merupakan wadah yang menghimpun kumpulan dana yang berasal dari investor maupun lembaga. Yang kedua adalah portofolio. Dana yang terkumpul dari investor kemudian akan diinvestasikan ke dalam beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga adalah manajer investasi, pihak yang bertanggung jawab mengelola dana yang terkumpul dalam reksadana. Yang keempat adalah bank kustodian, pihak atau bank umum yang tersertifikasi sebagai bank kustodian yang memegang dana investasi dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek dan mengurusi administrasi reksadana. Yang kelima adalah BPPAM dan LK. BPPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan LK adalah lembaga keuangan. Lembaga yang membina, mengatur, dan mengawasi serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik bidang lembaga keuangan. Dan yang terakhir adalah broker, pihak yang melakukan eksekusi jual atau beli efek baik di pasar modal ataupun di pasar uang. Selanjutnya adalah manfaat reksadana. Yang pertama, kemudahan investasi. Nominal penyertaan awal di reksadana tidak terlalu besar, sehingga dana sebesar 100.000 investor sudah bisa membeli produk reksadana. Yang kedua, dikelola manajemen profesional. Reksadana hanya dapat dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin OJK, dan pengelolaan portofolio investasinya selalu dimonitor oleh OJK. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Investor yang membeli reksadana secara tidak langsung sudah berinvestasi di saham atau obligasi melalui portofolio investasi reksadananya. Yang keempat, likuiditas tinggi. Unit penyertaan reksadana dapat dibeli dan dijual kembali setiap hari bursa. Manajer investasi yang mengelola reksadana wajib membeli kembali unit penyertaan reksadana yang dijual kembali oleh investor sesuai dengan harga NAB, nilai aktiva bersih. Yang kelima, hasil investasi menarik. Hasil investasi di reksadana lebih tinggi dari deposito dan produk investasi lainnya, tergantung dari jenis reksadananya. Yang keenam, sesuai untuk berbagai tujuan keuangan. Investasi di reksadana dapat digunakan untuk kebutuhan investasi jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Hal itu disesuaikan dengan jenis reksadananya. Yang ketujuh, keamanan dana nasabah. Produk dan reksadana harus mendapat izin OJK. Dana investor disimpan pada bank kustodian dan dikelola oleh manajer investasi. Tiap produk reksadana wajib memiliki alokasi dana likuid di pasar uang yang dicadangkan untuk membayar kembali pemegang unit penyertaan yang akan menjual kembali unit penyertaan reksadananya. Transparansi informasi. Bank kustodian wajib melaporkan NAB harian setelah 1 hari transaksi kepada OJK. Laporan perkembangan NAB wajib dilaporkan sebelum jam 10 pagi keesokan harinya dan diumumkan kepada publik melalui media surat kabar. Selanjutnya adalah resiko
reksadana. Yang pertama, penurunan nilai aktiva bersih atau NAB. NAB reksadana berubah setiap harinya sesuai harga pasar dari portofolio investasi yang dimilikinya. Besarnya penurunan NAB tergantung dari jenis reksadananya, karena setiap jenis reksadana memiliki perbedaan instrumen investasi dalam pengelolaan portofolionya. Yang kedua, likuiditas. Jika terjadi penjualan kembali unit penyertaan secara bersamaan dalam jumlah yang besar dan melebihi alokasi dana likuid, maka manajer investasi perlu menjual beberapa instrumen investasi dalam portofolionya. Jika hal itu terjadi, dana yang dibutuhkan untuk pembayaran penjualan kembali harus menunggu hasil penjualan instrumen investasinya. Yang ketiga, perubahan ekonomi dan politik serta peraturan perpajakan. Perubahan ekonomi dan politik bisa mempengaruhi kondisi pasar modal yang dapat menimbulkan gejolak perubahan harga pasar dan instrumen investasi yang dimiliki dalam portofolio reksadana. Saat ini, hasil investasi reksadana bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka atau open end fund memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit penyertaan yang telah dijual kepada investor. Sedangkan reksadana tertutup atau closed end fund tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit penyertaan yang telah dijual kepada investor. Dan di Indonesia, salah satu produk reksadana tertutup dikelola oleh PT BDNI Reksadana. Pada tahun 1995 telah menerbitkan 600 juta saham senilai 300 miliar dan reksadana ini kurang familiar di Indonesia. Untuk yang kedua adalah reksadana rupiah dan reksadana dolar. Sebenarnya perbedaannya hanya terletak pada mata uang yang digunakan, tapi produknya kurang lebih sama. Untuk yang ketiga adalah reksadana konvensional dan reksadana syariah. Nah, poin ini adalah nanti yang akan kita bahas lebih lanjut daripada jenis-jenis reksadana yang lainnya. Di Indonesia terdapat dua jenis produk keuangan, yaitu konvensional dan syariah. Produk keuangan konvensional ada beberapa macam yang sering kita jumpai seperti deposito, obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Dan untuk produk keuangan syariah adalah produk-produk keuangan yang dijalankan dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Contoh, sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Dan yang terakhir adalah reksadana tematik. Reksadana tematik ini memiliki ciri dan kekhususan masing-masing. Produk-produk reksadana tematik ini lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan hasil kemajuan di bidang financial engineering. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai reksadana konvensional, di mana reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat, tergantung tujuan investasi, jangka waktu, dan profil risiko investor. Terdapat 4 jenis reksadana konvensional dengan 5 kriteria sebagai penentunya. Yang pertama dari tujuan keuangan, yang kedua profil investor, yang ketiga portofolio, yang keempat potensi keuntungan dan risiko, dan yang terakhir adalah fungsi. Untuk jenis pertama adalah RDUP atau reksadana pasar uang dengan tujuan keuangan yaitu jangka pendek kurang dari 1 tahun. Untuk profil investornya adalah konservatif, adalah investor yang sifatnya cenderung mencari aman ketika berinvestasi dan biasanya itu dalam bentuk deposito. Nah, untuk portofolionya 100% di pasar uang, itu deposito dan pasar uang. Jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan untuk potensi keuntungan dan risiko, jenis ini memiliki yang paling rendah dibanding reksadana lainnya seperti RDEP, RDT, dan RTN. Dan untuk fungsinya sendiri yaitu menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.
Untuk jenis yang kedua adalah RDPT atau reksadana pendapatan tetap dengan tujuan keuangan yaitu jangka menengah antara 1 sampai 3 tahun. Dan untuk profil investor yaitu konservatif moderat. Jadi 50-50 ya, antara yang cari aman sama yang bisa menerima resiko. Untuk portofolionya minimum 80% di obligasi dan 20% di pasar uang. Untuk potensi keuntungan dan risiko lebih tinggi daripada RDUP, tetapi lebih rendah daripada RDC dan RDS. Dan fungsinya sendiri yaitu untuk pertumbuhan aset. Yang ketiga adalah RDC atau reksadana campuran dengan tujuan keuangan jangka menengah panjang 3 sampai 5 tahun. Dan profil investornya moderat, berani mengambil resiko. Dan untuk portofolionya masing-masing saham, obligasi, dan pasar uang tidak boleh melebihi 79%. Untuk potensi keuangan dan resikonya sendiri lebih tinggi daripada RDUP dan RDPT, tapi lebih rendah daripada RDS. Dan fungsinya yaitu pertumbuhan aset dan peningkatan modal. Dan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi yaitu RDS, reksadana saham dengan jangka panjang lebih dari 5 tahun dan profil investornya agresif, nggak mau cari aman, tapi beliau yakin kalau high risk high return seperti itu. Dan untuk portofolionya minimum 80% saham, sisanya obligasi dan pasar uang. Untuk potensi keuntungan dan risiko, ini yang memiliki risiko paling tinggi dan keuntungan paling tinggi dibanding reksadana lainnya. Dan untuk fungsinya sendiri yaitu pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah reksadana syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2001 pasal 1 angka 6, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara para pemodal sebagai pemilik harta atau syahib almal atau rab almal dengan manajer investasi sebagai wakil almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahib almal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah juga berlandaskan pada kitab suci Al-Quran, seperti contoh pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya adalah reksadana syariah berinvestasi pada produk-produk keuangan yang menganut aturan syariah, antara lain berinvestasi pada dana efek syariah. Daftar efek syariah pertama kali diluncurkan oleh Bapepam LK pada 12 September 2007. Daftar tersebut diperbarui per 6 bulan sekali. Yang kedua, adanya proses cleansing atau pembersihan keuntungan dari pendapatan-pendapatan yang tidak syariah secara tidak sengaja. Dana hasil cleansing tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan amal. Yang ketiga adalah melakukan administrasi terkait dengan investor, seperti pengiriman surat informasi transaksi jual beli, pengalihan, perhitungan unit, dan pengiriman laporan. Selanjutnya adalah perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Berdasarkan tujuan investasi, konvensional bertujuan untuk keuntungan nasabah, sedangkan syariah untuk keuntungan nasabah dan tujuan sosial.
Berdasarkan operasional, konvensional tidak terdapat proses screening produk investasi, sedangkan syariah terdapat proses screening produk investasi seperti pemilahan mana produk-produk investasi yang berbasis syariah atau bukan, itu harus dipilah untuk yang di syariah. Berdasarkan return atau pendapatan, untuk konvensional tidak terdapat proses cleaning seperti yang saya jelaskan tadi. Cleaning itu pembersihan terhadap penghasilan yang dikira itu tidak halal, jadi harus dihapuskan. Sedangkan konvensional tidak menghiraukan itu, tapi syariah ada proses cleaningnya. Untuk yang pengawasan, otoritas jasa keuangan untuk yang konvensional, sedangkan syariah ada 2 pengawas, yaitu OJK dan DPS, Dewan Pengawas Syariah. Untuk transaksinya sendiri, konvensional memiliki tujuan utama maksimalkan keuntungan dan minimalisir resiko, sedangkan syariah tidak boleh ada spekulasi. Demikian sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai reksadana, khususnya reksadana konvensional dan reksadana syariah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. And thanks for watching. Don't forget to like and positive comment because that's so important for my assessment. Telah saya say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.